Evakuasi masih terus dilakukan dari Surabaya, juga tim Basarnas masih menuju ke lokasi. Dan saudara, dari Surabaya kita menuju ke Sumeneb bersama jurnalis Kompas TV dan Nur Chalis. Nur, selamat siang. Jadi apa yang bisa Anda laporkan dari sana terkait situasi saat ini? Evakuasi masih terus berlangsung. Apakah sudah ada informasi terbaru dari evakuasi siang hari ini? Ya, terima kasih Tata dan juga saudara. Dapat kami informasikan bahwa dari Basarnas Kalianget kami dapat informasi bahwa di kapal yang terbakar hari ini ada 180 penumpang dan kemudian ada 47 kru atau awak kapal. Dan saat ini memang sedang dilakukan evakuasi dan informasi yang kami terima sudah ada sekitar 4 sampai 5 kapal yang berada di sekitar lokasi kapal yang terbakar. Dan kemudian juga informasi terbaru yang kami terima hingga kini ada sekitar 40 penumpang 40 orang maksud kami yang ada di kapal dan masih proses evakuasi. Dan juga bisa kami informasikan di sekitar lokasi di Pelabuhan Kalianget ini saat ini tim Basarnas Kalianget juga sedang berupaya berkoordinasi dengan kapal yang sedang melakukan evakuasi termasuk juga sejumlah kapal yang bakalan diberangkatkan menuju ke lokasi. Informasi terkait dengan titik pasti kebakaran itu yakni berada sekitar 30 mil di sisi utara Madura di Kabupaten Sumeneb maksud kami, dan itu sekitar 4 mil dari Pulau Sepudi. Dan memang kondisi cuaca per hari ini memang anginnya sangat kencang dan hingga saat ini 2 kapal yang dipersiapkan oleh Basarnas dari Pelabuhan Kalianget belum bisa diberangkatkan. Kemudian juga terpantau di sekitar lokasi ada dari pihak kepolisian, pihak Basarnas sedang melakukan mapping untuk bisa mendekat ke kapal yang sedang melakukan evakuasi. Dan dapat kami informasikan juga dari titik saya berdiri ke lokasi kejadian melalui jalur laut diperkirakan harus menempuh perjalanan sekitar 2 sampai 3 jam. Tata. Oke, tentu masih terus dilakukan proses evakuasi 2 sampai 3 jam memakan waktu yang cukup lama. Namun berarti dalam proses kali ini apakah sudah ada update terkait apa yang selanjutnya akan dilakukan nanti untuk para korban akan dievakuasi kemana? Apakah mungkin ke rumah sakit terdekat yang bisa dijangkau? Nur? Informasi yang kami terima dari Kepala Basarnas Kalianget ini menyebutkan bahwa melihat jumlah kapal yang berada di lokasi antara 4 sampai 5 yang sedang melakukan evakuasi dan juga besarnya kapal yang ikut terlibat dalam evakuasi kemungkinan besar tidak akan dievakuasi ke pelabuhan di sekitar Kabupaten Sumeneb, namun akan dievaluasi ke sekitar langsung ke Surabaya. Namun begitu itu juga belum pasti, termasuk juga belum ada kepastian informasi yang menyebutkan bahwa ada jumlah korban yang sedang dalam proses penanganan hingga hari ini. Oke, baik. Dan juga untuk informasi terbaru, masih ada sekitar 40 orang yang masih belum dievakuasi. Jadi bagaimana untuk proses pengupayaan para korban yang belum bisa dievakuasi hingga saat ini, Nur? Proses pengevakuasian terhadap sekitar 40 korban itu dilakukan dengan cara tetap memaksimalkan sekitar 4 sampai 5 kapal yang sudah berada di sekitar lokasi. Kemudian ada 1 kapal yang memang tidak bisa mendekat karena barang muatan dikhawatirkan terimbas dari kebakaran ini, sehingga ada model evakuasi yang dilakukan secara bertahap, yakni dilakukan secara estafet dari 1 kapal ke kapal lain. Dan memang hingga per detik ini kawan-kawan yang standby di Pelabuhan Kalianget belum juga mendapatkan informasi terkini apakah sudah per detik ini 40 atau sekitar 40 orang yang berada di pelabuhan yang ada di kapal itu sudah terevakuasi atau belum. Tetapi memang upaya komunikasi terus dilakukan baik dengan pihak kapal yang melakukan evakuasi termasuk juga dengan sejumlah nelayan yang berada di sekitar kepulauan tersebut. Karena juga Basarnas juga mencoba mengontak para nelayan untuk kemudian membantu memonitor kejadian tersebut. Tata. Oke, baik, para nelayan, Basarnas dan juga 4 hingga 5 kapal masih terus membantu untuk proses evakuasi dan masih diketahui sekitar 40 orang masih belum bisa dievakuasi dan terus diupayakan.
Selain itu juga Nur, ada informasi bahwa kapal ini terbakar sekitar mengalami kerusakan 60%. Lantas bagaimana untuk mungkin mempercepat proses evakuasinya karena kita tahu masih ada 40 orang di sana? Per detik ini memang belum ada bantuan secara langsung tambahan selain dari 4 sampai 5 kapal yang berada di lokasi. Pun juga belum ada tim lain yang kami terima informasinya dari Basarnas atau juga pihak terkait yang memang sudah bergerak dan kemudian memastikan evakuasi terhadap 40 ini sudah berjalan dengan baik. Namun memang informasi yang kami terima dari Basarnas, upaya pelibatan seperti KN Permadi dari Surabaya yang diluncurkan langsung ke lokasi, ini juga dalam proses pelaksanaan atau realisasi. Namun per detik ini belum ada informasi bahwa selain dari 4 sampai 5 kapal yang saat ini berada di lokasi, belum ada informasi baru bahwa sudah ada tambahan tenaga atau tambahan kapal lain. Demikian, Tata. Baik, Nur, tadi juga Anda menyebutkan bahwa tidak hanya tim Basarnas, tapi juga para nelayan turut serta dihubungi oleh Basarnas untuk membantu proses evakuasi ini. Lantas bagaimana respons mungkin dari para nelayan? Apakah sudah terjun langsung ke lokasi atau bagaimana? Yang dapat kami informasikan bahwa memang para nelayan sempat dihubungi untuk mencoba ikut memonitoring para warga atau para penumpang yang ada di atas kapal. Karena informasi yang kami terima, para penumpang itu untuk bisa menghindari kebakaran dari kapal yang sudah terbakar sekitar 60% lebih, ada sebagian yang kemudian melompat ke laut. Nah, para nelayan diminta untuk memastikan memonitor di sekitar pelabuhan di kepulauan terdekat, apakah ada misalnya para penumpang yang khawatir hanyut dan tidak terdata atau tidak terselamatkan oleh penumpang yang ada di sekitar pelabuhan itu. Maksud kami di sekitar kapal itu, sehingga para nelayan ini tidak kemudian bergerak ke titik lokasi untuk ikut serta melakukan evakuasi. Namun mereka hanya diminta untuk menyisir di wilayah sekitar kepulauan terdekat untuk memastikan bahwa tidak ada penumpang yang kemudian terombang atau kemudian terseret arus sehingga sampai ke pulau-pulau terdekat. Tata. Oke, Nur, kita juga tahu kalau untuk kapal Mutiara Sentosa II ini terbakar di sisi utara Kepulauan Sepudi, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, yang mungkin bisa kita katakan lebih dekat dengan wilayah Madura, Jawa Timur begitu. Bisa Anda mungkin gambarkan atau ceritakan kepada kami lagi mungkin para penonton Kompas TV yang baru bergabung untuk mengetahui bagaimana kira-kira untuk lokasinya, apakah mungkin lebih dekat ke Surabaya atau mungkin ke Madura untuk proses evakuasi, karena tentu proses evakuasi ini masih terus berlangsung dan kita juga ingin mengetahui apakah lebih dekat nanti untuk prosesnya dibawa ke daratan terdekat karena masih ada 40 orang yang masih diupayakan hingga saat ini dievakuasi. Secara geografis, Tata dapat kami informasikan bahwa pelabuhan Kaliangat ini bisa disebut adalah pelabuhan terdekat untuk kemudian melakukan evakuasi. Atau evakuasi juga bisa dilakukan ke sejumlah kepulauan terdekat seperti Kepulauan Raas dan juga Kepulauan Sepudi. Hanya saja 4 sampai 5 kapal yang sekarang sedang melakukan evakuasi di sekitar kapal yang terbakar, khawatir tidak memiliki, maksud kami pelabuhan yang tersedia tidak mencukupi untuk kemudian ditempati atau disandarkan kapal yang sedang melakukan evakuasi. Karena kenapa? Informasi yang kami terima, 4 sampai 5 kapal yang sedang melakukan evakuasi itu maksud kami besar sehingga memang mereka belum memungkinkan untuk bersandar di sejumlah pelabuhan yang ada di wilayah kepulauan terutama dan juga yang berada di wilayah pelabuhan Kaliangat ini. Tetapi memang sekali lagi kami coba sampaikan bahwa pelabuhan Kaliangat adalah pelabuhan terdekat untuk melakukan evakuasi. Hanya saja kapal yang sedang melakukan evakuasi dikhawatirkan tidak bisa bersandar karena besarnya kapal yang saat ini sedang melakukan evakuasi. Dan selain itu juga kami dapat informasikan bahwa memang tim dari Basarnas Kaliangat per saat ini belum bisa bergerak dari pelabuhan Kaliangat menuju ke titik lokasi. Kenapa? Karena kondisi cuaca yang sangat anginnya tinggi dan kemudian juga anginnya kencang dan gelombangnya tinggi, ini juga tidak memudahkan tim Basarnas dari Kaliangat untuk segera meluncur ke lokasi. Namun begitu, memang
Basarnas Kaliangat terus melakukan upaya-upaya agar bisa segera merapat ke kapal yang saat ini sedang melakukan evakuasi. Demikian, Tata. Baik Nur, tentu kita masih akan terus update bagaimana terkait perkembangan evakuasi ini.